Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam hormat saya kepada Bapak Ibu Asesor. Perkenalkan, nama saya Faizar Wahyudi, Eskep MPH. Saya merupakan salah satu tenaga pengajar atau juga dosen di Poltekkes Kemenkes Bandung, khususnya di jurusan Kesling. Saya menjalani profesi sebagai seorang dosen sejak tahun 2020. Saya mengampu beberapa mata kuliah, terutama yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Video ini dibuat untuk memberikan gambaran kepada Bapak, Ibu, dan juga teman-teman semua bagaimana saya menjalani posisi saya sebagai seorang dosen, terutama terkait dengan pengajaran. Video ini juga sebagai salah satu syarat pernyataan diri dosen dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Poltekkes Kemenkes Bandung, khususnya jurusan Kesehatan Lingkungan, sudah menerapkan kurikulum berbasis OBE atau Outcome Based Education. Dan untuk kali ini, saya akan menyampaikan atau menunjukkan bagaimana cara saya memberikan pengajaran kepada mahasiswa, yaitu mata kuliah Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah teori sebanyak 3 SKS dengan deskripsi sebagai mata kuliah yang membahas konsep, prinsip, dan juga penerapan sistematis pengolahan keselamatan dan kesehatan kerja di berbagai sektor industri dan juga organisasi. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan menganalisis, merancang, mengimplementasikan, serta mengevaluasi sistem manajemen K3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen organisasi. Pembelajaran difokuskan pada pendekatan Outcome Based Education atau OBE dengan menekankan pencapaian pembelajaran lulusan dan juga capaian pembelajaran mata kuliah yang meliputi pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan sikap profesional. Materi yang dibahas mencakup kebijakan dan komitmen manajemen K3, perencanaan K3, identifikasi bahaya dan risiko, penerapan SMK 3 berdasarkan peraturan nasional dan standar internasional, yaitu PP nomor 50 tahun 2012 dan juga ISO 45001 versi tahun 2018. Lalu kemudian ada audit SMK 3 serta peningkatan berkelanjutan atau continuous improvement. Di jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Bandung sendiri, organisasi profesi telah menetapkan 7 CPL untuk program sarjana terapan, dan untuk mata kuliah ini yang dianut adalah CPL 3, CPL 4, dan CPL 7. Adapun CPL 3 diberikan bobot 30%, di mana lulusan sarjana terapan sanitasi lingkungan itu mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada program sanitasi lingkungan di fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas umum, industri, komunitas sesuai dengan etika profesi dan peraturan yang berlaku. Untuk CPL 4 diberikan bobot 20% dengan capaian lulusan sarjana terapan sanitasi lingkungan mampu merancang program promosi sanitasi lingkungan melalui berbagai media informasi. Dan yang terakhir, CPL 7 diberikan bobot 50%, sehingga totalnya adalah 100%, di mana CPL 7 itu tentang lulusan sarjana terapan sanitasi lingkungan mampu menyusun laporan program sanitasi lingkungan dengan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas umum, industri, komunitas secara tepat, akurat, dan juga bertanggung jawab. Saya juga selaku koordinator mata kuliah kemudian menetapkan 3 CPMK dari CPL tadi. CPMK yang pertama yaitu mahasiswa mengenali standar internasional sistem manajemen K3 berbasis ISO 45001 tahun 2018 serta memahami setiap klausulnya. Untuk CPMK yang kedua yaitu mahasiswa mengenali standar nasional sistem manajemen K3 yang berbasis pada PP nomor 50 tahun 2012 serta memahami setiap dokumen persyaratannya. Dan CPMK yang ketiga yaitu mahasiswa mampu menyusun dokumen dan juga mampu melakukan audit sistem manajemen K3. Adapun materi-materi yang diajarkan pada mata kuliah SMK 3 ini pada intinya berfokus pada 3 poin. Poin yang pertama yaitu menargetkan agar mahasiswa mampu memahami sistem manajemen K3 yang bertaraf internasional yang banyak diterapkan di Indonesia yaitu ISO 45001 tahun 2018. Diharapkan nanti mahasiswa mampu berbaur dan juga sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pencari kerja. Yang kedua yaitu mahasiswa juga mampu standar nasional SMK 3 yang berdasarkan pada PP nomor 50 tahun 2012.
Dan yang terakhir, diharapkan mahasiswa memiliki kompetensi untuk mampu melakukan audit, minimal melakukan audit secara internal berdasarkan klausul-klausul yang telah mereka pelajari dari ISO maupun juga dari PP nomor 50. Pada video ini saya akan menunjukkan bagaimana saya menyampaikan materi di pertemuan kedua, yaitu tentang ISO 45001 khususnya pada klausul 4, klausul 5, dan klausul 6 serta juga klausul 7, di mana saya menggunakan metode pembelajaran discovery learning, student center learning, dan juga problem based learning. Untuk tatap muka itu dialokasikan menurut OBE yaitu 150 menit, lalu kemudian penugasan struktural 180 menit, dan juga penugasan mandiri 180 menit selama 1 minggu. Baik, teman-teman semua, saya akan menuju kelas untuk melakukan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman? Alhamdulillah. Ya, terima kasih sudah hadir dalam perkuliahan hari ini. Kemarin PJ sudah menghubungi saya bahwa hari ini akan ada pertemuan ya mata kuliah SMK 3 yang mana kita jadwalkan dimulai dari pukul 9 sampai dengan jam 10:20. Baik, teman-teman, ini merupakan pertemuan kedua ya. Jadi saya ingin merefresh kembali nih pertemuan pertama kemarin, ada yang masih ingat apa enggak. Ini kita bahas terkait dengan ISO 45001. Ada berapa klausul teman-teman? 10. Nah sekarang ada yang ingat enggak? Ya, kalau sistem ISO 45001 itu berdasarkan siklus PDCA. Ada yang tahu apa kepanjangan PDCA? Mungkin Deva? Plan, Ya. do, check, action. Ya, tepuk tangan buat Deva. Terima kasih ya teman-teman, dan juga Deva sudah menjawab. Perlu saya ingatkan kembali teman-teman, kita sudah memasuki kurikulum OBE ya, di mana penilaian itu 50% dari partisipasi aktif. Saya harapkan teman-teman aktif bertanya, aktif menjawab ya, dan juga aktif penugasan segala macamnya. Sedangkan ETS dan UAS itu porsinya hanya 15%. Oke teman-teman ya, nanti ada kuis dan juga penugasan. Baik, kita akan mulai membahas klausulnya teman-teman ya. Tadi ada 10 klausul dan kita akan mulai dari klausul 4. Ada yang tahu nggak ya kenapa ISO tadi kan ada 10 klausul ya, tapi itu dimulai dari klausul 4, nggak mulai dari klausul 1. Ada yang tahu nggak? Nggak tahu ya. Ya, makanya saya di sini untuk memberitahu teman-teman ya. Jadi klausul 1, 2, dan 3 itu tidak menjadi sebuah persyaratan teman-teman, karena isinya hanya pengertian ya, hanya petunjuk-petunjuk ya, jadi tidak perlu untuk kita aplikasikan ya, sifatnya tidak aplikatif. Tetapi kalau klausul 4, nah di situ akan ada dokumen yang harus kita penuhi ya, persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi sampai ke klausul 10. Nah, kita mulai dari klausul 4. Klausul 4 itu adalah konteks organisasi, teman-teman. Kalian nanti setelah lulus pengennya kerja di mana? Industri atau rumah sakit? Industri. Oke, ya, kalau saya lihat banyakkan industri ya. Di industri, teman-teman harus mengerti konteks organisasi. Jangan asal apply perusahaan yang mau diminati ya. Tapi pahami dulu industri itu bergerak di bidang apa. Industri itu apakah bonafit atau industrinya tidak terlalu memperhatikan K3 dan lain sebagainya. Oke. Hal yang perlu diperhatikan dalam konteks organisasi yang pertama adalah isu internal dan isu eksternal, teman-teman. Isu internal adalah isu yang terjadi di mana? Di internal perusahaan itu sendiri. Oke, bagus. Dan sedangkan isu eksternal adalah isu yang terjadi di luar perusahaan itu. Misalnya Dava punya perusahaan sebagai CEO ya. Jadi bukan drama Cina ya, tapi CEO yang sesungguhnya. Ya, jadi punya perusahaan yang bergerak memproduksi misalnya kecap deh ya. Tentunya perusahaan itu tidak mungkin terus berjalan tanpa adanya isu. Ya, pasti ada isu yang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Macam-macam isunya, teman-teman. Nah, kalau isunya terjadi, contoh misalnya banyak pekerja yang terlambat, itu isu internal apa eksternal? Kenapa internal? Kalian tahu nggak? Boleh raise hand? Ya, silakan. Izin Pak, saya menjawab. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahira Cimandani dari kelas A. Izin menjawab, kenapa sih internal? Karena pekerja dalam perusahaan itu kan di dalam perusahaan tersebut gitu, bukan di luarnya, jadi disebut internal. Oke, tepuk tangan ya.
Oke. Ya, benar teman-teman ya. Jadi bisa kalian simpulkan, segala sesuatu yang terjadi di internal perusahaan itu adalah isu internal. Saya kasih contoh lagi deh. Adanya tembok yang retak dan hampir roboh pada bagian gudang perusahaan si Dava. Itu isu apa? Internal. Ada yang mau ngasih contoh isu eksternal nggak? Teman-teman, misalnya itu adalah vendor ya. Vendor atau mungkin kita kerjasama dengan third parties ya atau stakeholder perusahaan tersebut, sehingga ketika terjadi masalah itu maka meskipun ya itu bukan terjadi di internal kita tapi itu akan berpengaruh pada perusahaannya Dava. Itu paham teman-teman? Oke, baik. Nah, ini contohnya teman-teman ya, beberapa isu-isu yang mungkin terjadi di internal ataupun eksternal perusahaan. Oke, ini klausul 4 khususnya 4.1. Nah, berikutnya adalah klausul 4.2, yaitu kebutuhan dan harapan dari pihak yang berkepentingan. Ya, Dava bisa nggak berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain perusahaannya? Nah, siapa saja yang memberikan pengaruh pada perusahaan Dava? Ada bisa contoh nggak? Nah, betul, ya karyawan teman-teman ya. Tentunya karyawan ini pasti punya kepentingan dan harapan terhadap perusahaan tersebut. Ya, contohnya apa? Mungkin dari segi keselamatan dia selama bekerja. Ya, atau mungkin kesejahteraan dia dan lain sebagainya. Contoh lagi ya, yang sifatnya misalnya masyarakat kira-kira punya kepentingan nggak terhadap perusahaan Dava tadi? Padahal dia nggak kerja di situ, tapi ada kepentingan nggak kira-kira? Apa tuh? Aduh, yang tahu nggak? Ya? Paling dalam pemasarannya, kalau beberapa masyarakat puas terhadap perusahaan tersebut pasti akan memberikan dampak yang positif bagi perusahaannya. Jadi kayak ada isu-isu yang baik gitu dan positif mengenai perusahaan tersebut. Jadi orang-orang memberikan pandangan yang positif juga gitu. Oke, tepuk tangan sekali lagi teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Contohnya ya. Jadi kita mendirikan perusahaan di tengah-tengah masyarakat ya. Tentunya kita ada limbah ya, ada asap yang tentunya nanti akan mempengaruhi dari masyarakat sekitar gitu. Jadi secara tidak langsung perusahaan kita meskipun masyarakat tadi itu tidak bekerja di perusahaan kita tapi dia akan terdampak teman-teman. Makanya itu harus kita jaga, jangan sampai kita dapat keuntungan ya mendirikan usaha tapi ternyata limbah kita, cerobong asap, polusi itu menimbulkan penyakit di kalangan masyarakat. Baik, teman-teman ya, kita lanjut. Berikutnya adalah klausul 5 teman-teman ya. Nah, ini menjadi salah satu kelebihan dari ISO 45001 itu sendiri ya, di mana kita benar-benar memperhatikan yang namanya leadership, kepemimpinan ya. Jadi yang bertanggung jawab terkait dengan safety atau K3 di suatu perusahaan itu adalah direktur utamanya teman-teman. Kalau dulu adalah orang-orang K3 ya atau manajer K3 yang menjadi penanggung jawab ya. Misalnya Dava ya mempekerjakan Deva sebagai K3 di perusahaan Dava. Dulu pada saat masih OSAS, ketika terjadi kecelakaan, yang bertanggung jawab itu adalah Deva sebagai manajer K3. Tapi setelah ISO yang bertanggung jawab itu siapa? Direktur ya atau Dava. Nah, di sini akan jelas ya kelihatan komitmennya. Meskipun nih Dava ya, komitmen ya, saya akan menjaga safety di perusahaan saya, tapi dia tidak memberikan contoh. Misalnya jalan-jalan di area produksi yang bahaya, nggak pakai APD, ya, nggak pakai sepatu, itu apakah memberikan contoh yang baik? Tidak. Jadi sebagai seorang leader harus mampu memberikan contoh yang baik. Ya, oke. Baik, teman-teman, berikutnya adalah di klausul 6, ya, perencanaan. Jadi pada intinya SMK 3 ini memberikan semacam outline, ya, bagaimana agar perusahaan yang kita jalankan itu bisa membuat pekerja kita itu selamat. Nggak ada yang sakit, nggak ada yang kecelakaan. Oke, jadi akan dipandu nih ya. Yang pertama itu dari klausul 6 ya. Yang paling penting adalah bagaimana kita mengidentifikasi bahaya dan risiko ya. Nah, di K3 itu all about risk and hazard, teman-teman. Di ruangan ini ada yang bisa melihat risiko nggak? Ada yang bisa melihat bahaya nggak di ruangan ini aja deh? Aduh, angkat tangan. Ya, gimana Dava? Apa? AC Pak, kalau misalkan baut atau ininya tidak kuat bisa jatuh Pak. Oke, bagus ya, tepuk tangan teman-teman ya. Jadi bahaya itu akan selalu ada teman-teman. Even kalian di dalam sebuah ruangan, di kamar kalian yang paling sepi, misalnya nggak ada siapa-siapa, pintu ditutup, itu tetap ada bahaya. Contoh misalnya nggak sengaja tiba-tiba di depan rumah kita ada mobil tabrakan,
ya, dan serpihannya jatuh mengenai kamar kita, tetap aja bahaya. Intinya sebagai seorang K3 itu pikirannya memang harus lebay teman-teman. Karena kita harus mencoba untuk memprediksi apakah ini bahaya atau enggak. Siapa coba yang kepikiran AC ini bisa jadi jatuh, ya, terus menimpa teman-temannya. Kalau bukan orang K3 itu nggak akan ada yang kepikiran sampai ke situ teman-teman. Ya, jadi saya harapkan teman-teman itu punya insting, ya. Kalau ibaratnya Spider-Man itu punya spider sense, ya bisa ngelihat ini bahaya. Bisa ngelihat kalau terlalu ramai begini, itu bisa menyebabkan misalnya kekurangan oksigen atau lain sebagainya. Ada lagi nggak yang bisa ngelihat bahaya? Ya silakan, siapa namanya? Alda. Alda gimana? Kalau menurut saya sih kalau misalnya AC lupa dimatiin bisa menyebabkan apa sih air gitu. Oke, itu bagus sekali ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau teman-teman kerja di industri sebenarnya ada dua identifikasi. Yang pertama identifikasi terkait safety, yang kedua identifikasi terkait lingkungan. Dava tadi mikirinnya safety, karena safety itu kita ngomonginnya targetnya adalah manusia, keselamatan manusia. Tapi kalau kita ngomongin yang casing itu kaitannya dengan lingkungan. Tadi kalau Alda ngomongin ya, misalnya kalau kita lupa matiin AC nih, AC-nya nyala terus, otomatis listrik boros ya. Lalu kemudian ada air ya, sampai kemudian menetes ya, dan akhirnya menimbulkan kerugian gitu teman-teman ya. Jadi memang harus spesifik itu ya, tidak hanya manusia tetapi juga kita memperhatikan lingkungan. Kalau saya kira-kira ada resiko di mana ini kalau teman-teman bisa lihat. Nah bagus banget ya, itu kalian itu udah terlatih teman-teman ya. Jadi apa yang kemungkinan terjadi dengan tabel ini? Tersandung ya, saya bisa jatuh tersandung, saya nggak ngelihat tiba-tiba ya langsung kemudian jatuh ya. Jadi itu yang akan kalian dalami ketika kalian pertama kali ya kerja di industri. Itu adalah job desk utama, terutama yang mungkin D3 ya. Bagaimana kalian mencoba untuk mencari segala macam bahaya dan juga risiko yang ada di perusahaan tersebut. Oke. Nah, sekarang teman-teman, apa bedanya risiko dan bahaya? Ada yang tahu nggak? Sering dengar kan kata risiko? Bahaya sering dengar kan? Kira-kira apa bedanya? Kalau nggak pengertiannya deh, boleh. Ada yang tahu? Oke, baik ya. Mungkin karena ini baru ya bagi teman-teman ya. Kita sehari-hari sering menggunakan itu bahaya. Jangan itu terlalu berisiko. Tapi kita nggak tahu apa yang kita ucapkan. Dalam K3, yang dimaksud dengan risiko adalah efek ketidakpastian. Kalian dari rumah menuju ke sini ada risikonya nggak? Apa? Nah, itu adalah efek ketidakpastian. Tapi udah pasti belum? Nah, itu adalah efek ketidakpastian. Itu namanya risiko. Kalau bahaya apa? Ya oke, sumber. Itu udah jadi clue tuh. Bahaya itu adalah sumber. Kita ke case tadi aja. Kalian dari rumah menuju kampus. Kalian tahu ada risiko kecelakaan. Kira-kira apa bahayanya? Oke, bagus, tepuk tangan ya, Bang bocor ya. Ya. Lalu kemudian ada kerikil di jalan. Itu udah bahaya. Itu kan bahaya ya. Pasti licin. Nah, jadi teman-teman bisa menyimpulkan seperti itu. Dan risiko juga itu biasanya perkalian antara keparahan dan juga kemungkinan. Nah, saya sekarang nanya, naik motor dan naik pesawat, lebih tinggi mana keparahannya kalau kecelakaan? Pesawat. Tapi kemungkinannya lebih tinggi mana? Motor. Nah, jadi kita ngomongin risiko tuh seperti itu, teman-teman. Kenapa pesawat dibilang keparahannya tinggi? Iya, kecelakaan pesawat bisa dipastikan meninggal, teman-teman. Tapi kecelakaan motor belum tentu, mungkin hanya kegores ya. Ya mentok-mentok patah tulang gitu teman-teman ya. Oke, jadi saya akan coba berikan ilustrasi teman-teman dari gambar sini. Di sini kalau dilihat gambarnya bahayanya apa? Hiu. Hiu itu adalah bahaya. Hiu kan akan selalu ada. Ini kan bukan sesuatu yang diada-adain kan. Hiu adalah sebuah bahaya nyata yang akan selalu ada. Tapi dia nggak bahaya kalau kita nggak berenang di dekat dia, teman-teman. Ya, hiu ada pasti di lautan, teman-teman. Tapi itu nggak membahayakan kalian. Kenapa? Karena kalian tidak berenang di dekatnya. Ya, jadi hazard itu akan menjadi bahaya nyata ketika kita berenang atau mungkin berada di dekatnya. Jarak kalian ke hiu atau probability kemungkinan hiu menggigit kalian itulah yang disebut dengan risiko. Ya, jadi ketidakpastian kita nggak tahu kalau hiunya lagi mood, enak nih ya. Ya kita digigit, tapi kalau dia lagi ngambek ya mungkin nggak digigit ya. Jadi seperti itu teman-teman, jadi bisa dibedain ya bahwa bahaya itu adalah
sesuatu yang menyebabkan sebuah kecelakaan. Sedangkan risiko itu adalah perkalian antara kemungkinan dan juga keparahan. Oke. Nah, ini teman-teman ya, mohon diingat nih ya. Ada berbagai macam bahaya. Yang pertama adalah bahaya fisik. Contohnya apa? Kesandung, bagus. Tersandung apalagi? Terjatuh, tertimpa, bagus ya, tertusuk, tergores ya. Itu adalah bentuk-bentuk bahaya fisik. Termasuk juga kebakaran, ya, kebisingan, getaran, itu adalah segala macam bahaya yang menyerang fisik kita. Yang kedua ada bahaya kimia. Ada yang bisa ngejelasin nggak apa itu bahaya kimia? Oke, segala macam bahaya yang diakibatkan oleh bahan kimia. Berikutnya adalah bahaya biologi. Oke, apa itu bahaya biologi? Oke, ya, segala macam bentuk bahaya yang disebabkan oleh faktor biologi. Contohnya apa? Oke, bagus, virus ya, jamur ya, bakteri, teman-teman. Termasuk juga binatang buas. Jangan salah, teman-teman ya. Saya pernah dengar cerita orang yang kerja di pertambangan pasti kayak di Kalimantan itu kan rata-rata di hutan-hutan. Ya, resiko digigit harimau itu ada, teman-teman. Digigit ular ya. Bahkan digigit nyamuk itu juga termasuk sebagai bahaya biologi. Nih yang sekarang yang terakhir adalah bahaya yang terkait dengan psikososial. Ada yang bisa ngasih contoh nggak bahaya psikososial? Oke, bagus. Lingkungan kerja yang toksik ya, tepuk tangan. Ada lagi nggak? Tekanan dari atasan, ya bagus ya. Kalau saya menurut saya atasan tuh diganti jadi dosen kali ya. Kayaknya tingkat 1 belum ngerasain sih ya. Tugas ini belum, karena saya lihat mereka masih nagih-nagih tugas. Pak, tugas ini gimana Pak tugas? Wah, saya bilang, tumben ada mahasiswa nagih tugas ya. Biasanya menghindari tugas ya. Tunggu kalian di semester 2, 3 ya. Termasuk juga psikososial itu adalah sexual harassment, bullying. Di sekolah juga sering terjadi, teman-teman. Ya, kita ngata-ngatain teman kita, item lu, gajah duduk, segala macamnya. Ya, akhirnya apa? Kena skisnya, teman. Nggak mau masuk kuliah, bahkan kalau di negara-negara maju kayak di Jepang itu bisa sampai bunuh diri. Jadi teman-teman, tadi kalau saya ini balik lagi, ada yang bisa nyebutin nggak 4 bahaya tadi? Ulangin, ayo, raise hand. Ayo, ada yang tahu? Oke, silahkan. Tadi ada hazard fisik, Oke. kimia, biologi, dan psikologi. Oke, tepuk tangan ya. Sekarang saya nanya, sebutkan salah satu contoh bahaya fisik. Ada yang tahu? Oke, silakan, Mas Bro. Untuk contoh bahaya fisik itu seperti terjatuh, tergores, tertusuk, tersungkur atau dan lain-lain. Oke, tepuk tangan ya. Ya, semuanya dapat nilai bagus ya. Jadi saya tekankan teman-teman ya, keaktifan. Oke, sekali lagi keaktifan. Saya nggak mau kalian datang terus pulang tiba-tiba wisuda ya. Itu sering terjadi teman-teman ya. Jadi saya harapkan kalian aktif karena itu berguna banget di tempat kerja, teman-teman. Selain ilmu yang kalian pelajari ya, soft skill kayak public speaking ya, lalu kemudian bahasa Inggris itu sangat dibutuhkan di tempat kerja ya. Jadi harapan saya teman-teman bisa memahami itu. Oke, kita sudah sampai di ujung slide. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Oke, silahkan Talita. Izin Bapak, izin bertanya untuk ISO 45001 itu apakah wajib untuk diterapkan? Oke, pertanyaan yang bagus sekali ya dari Talita. Oke, baik teman-teman. ISO 45001 itu standar nasional atau internasional? Iya, ya udah boleh lupa nih. Harus kita ulang kali ya kuliahnya ya. Yaitu standar internasional, teman-teman. Itu sifatnya sunnah. Dalam artian dikerjakan bagus, nggak dikerjakan juga nggak apa-apa. Cuma kenapa dia menjadi wajib? Ada yang tahu nggak kenapa? Oke, boleh Deva gimana? Karena sepengetahuan saya Pak, kalau misalkan perusahaan yang memiliki ISO itu biasanya punya daya jual yang tinggi di perusahaan lain. Karena kan ISO itu sebagai standar. Jadi banyak perusahaan yang mau kerjasama karena perusahaan itu sudah memiliki sertifikasi ISO 45001. Nice, tepuk tangan teman-teman. Jadi, kenapa itu jadi wajib? Ketika memang itu menjadi daya tawar kita, teman-teman.
Ya, contoh misalnya tadi saya mau kerjasama dengan perusahaan kecap Dava, saya punya bertonton kedelai nih nggak kejual. Tapi Dava mempersyaratkan kepada saya, Pak, kalau mau jualan di tempat saya atau mau saya beli barangnya, terapin dulu dong ISO 45001 baru boleh. Nah itu akhirnya mau nggak mau saya harus menerapkan ISO 45001, dengan kata lain ya jatuhnya wajib. Karena kalau saya nggak mau, saya kehilangan kesempatan untuk menjual kedelai saya. Nah yang wajib itu adalah PP, lucu sih. PP nomor, ada ingat? Nomor 50 tahun 2012. Nah materi itu akan kita bahas di minggu setelah ini teman-teman ya. Jadi Indonesia juga punya standar K3-nya sendiri ya. Untuk hari ini kita pelajari dulu tentang SMK 3 saja dulu ya teman-teman. Baik, segitu saja ya. Terima kasih atas kehadirannya dan sepertinya sudah sampai jam 10.20. Silahkan teman-teman istirahat dan melanjutkan perkuliahannya. Saya akhiri. Oh iya, saya lupa. Ada penugasan nanti itu akan saya share di LMS ya atau Sevima teman-teman ya. Kalian bisa absen sekalian di situ, nanti PJ-nya mohon konfirmasi ya, takutnya saya lupa untuk posting tugasnya. Paham? Oke, tugasnya dikumpulin di minggu depan. Gitu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Demikianlah video kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan. Saya harap ini menjadi dasar penilaian oleh tim penilai PDD UKT PT. Semoga video ini bisa bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.